Untuk subbab selanjutnya adalah tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perbaikan program. Perbaikan program yaitu peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak yang bersangkutan. Di antaranya adalah pemerintah, orang tua, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Untuk yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Pengembangan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimanakah dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Untuk sebab selanjutnya adalah model-model dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikomotorik yang pada umumnya memiliki 2 bentuk tes, yakni tes intelijensi dan tes hasil belajar. Kemudian eksperimen lapangan. Metode ini sudah sejak tahun 1930 yang biasanya digunakan dalam penelitian botani pertanian. Meskipun demikian, penelitian model ini dapat digunakan dalam pendidikan. Selanjutnya adalah evaluasi model objektif. Dalam penelitian objektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum. Kemudian merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik. Kemudian menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Selanjutnya mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah evaluasi model campuran dan multivariasi. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum. Selanjutnya merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik. Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Selanjutnya mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.